Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan dari Nyi Blorong. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular, sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya ia ada dengan jati dirinya yang tidak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tidak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari salah satu narasumber yang mempunyai teman yang pernah melakoni pesugihan. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak juga menghampiri Didin dan Panji. Karena mereka berdua adalah buruh pabrik. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka kini juga memaksa mereka jatuh ke dalam kemaksiatan akut dalam waktu yang singkat. Didin di tempat asalnya hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana, sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup padanya. Didin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sedangkan mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada. Setiap hari Didin sibuk mencari pekerjaan, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan, hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-harinya, mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut, ia pun selami untuk berhutang. Nasib buruk memang tidak lagi berpihak kepada Didin. Didin ini kebetulan bertetangga dengan Panji, tepatnya rumah Didin, saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang buruh satu pabrik, satu shift pula. Kehidupan si Panji sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Didin. Mentalitas Panji setelah kena PHK malah bermalas-malasan, foya-foya, dan mengandalkan harta dari orang tua. Tapi kini keadaan mulai cepat berubah. Seketika harta kedua orang tuanya menipis. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tidak mampu menyongkok gaya hidup si Panji, sampai akhirnya habis juga. Bahkan sudah minus, karena dipakai untuk kebiasaan si Panji waktu itu. Tapi kedua orang tua si Panji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang,
sudah tidak ada lagi. Panji setiap harinya hanya berhutang dan berhutang. Semakin lama hutang Panji semakin menumpuk, melebihi hutang si Didin. Panji sendiri kegiatannya sehari-hari hanyalah main ke warung dengan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedangkan istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati, juga berpangku tangan. Selain ke warung, Panji juga hobi berjudi. Dari kebiasaan inilah, pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Panji. Saat itu di siang hari yang sangat terik, Didin dan Panji sedang duduk di kursi plastik. Mereka yang sedang menghibur diri di warung langganannya tidak sengaja dihampiri temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya adalah Rohan, kawan yang cukup akrab mereka dari kota sebelah. Siang itu memang warung sedang sepi karena pengunjungnya hanya mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah berkumpul dalam satu meja, pembicaraan pun dimulai. Didin dan Panji berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Rohan. Tapi Rohan sementara belum merespon keluh kesahnya. Sekian lama mereka bicara melantur ke sana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Rohan pun mulai iba kepada mereka berdua dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kaya seperti aku nggak? Tawar Rohan dengan tatapan matanya yang tajam. Jangan ngelindur, Han. Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu, bantah si Panji. Enggak lah, aku bisa seperti ini selain aku kerja keras, juga dibantu dukun andalanku, tegas si Rohan. Kok bisa, Han? Lah, dukunya juga kaya toh. Ejek Didin yang tidak mempercayai perkataan Rohan dengan senyumnya yang sinis. Matamu, Din. Aku beneran ini, bentak lirih si Rohan. Ayo, Han, aku juga pengen kaya seperti kamu, saut Panji serius, yang mulai tertarik dengan iming-iming Rohan. Ya sudah, besok jam 10 pagi, kita kumpul di sini. Aku yang jemput kalian, pinta si Rohan. Kamu ikut gak, Din? Tawar Panji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Didin. Seketika tatapan mata semua tertuju pada Didin, karena dari awal ia seakan meremehkan si Rohan. Sedangkan Rohan dengan keteguhan hatinya ingin membuktikan kepada kedua kawannya. Ikut sana, Din, biar kamu bisa bayar hutang, saut ibu pemilik warung. Oga, Bu, aku nguli saja, meski aku melarat banyak hutang. Mending kerja seadanya, Bu, tegas Didin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere, banyak gaya kamu, Din, ejek si Rohan, serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. Iya tuh, Mas, di mana otakmu, Din? Diajak bisnis sama temannya yang sudah sukses, malah ngejek, timpal ibu pemilik warung. Sudahlah, Din, ayo kita rubah nasib kita. Kalau tidak kita yang rubah, mau siapa lagi? Paksa Panji serius. Ya, aku mau saja, Sinji. Tapi kalau ke dukun, lebih baik aku tidak ikut.
Paling Rohan juga bohong, Ji. Jawab Didin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya sudah, kalau begitu kamu temani aku saja, Din. Kalau berhasil, kamu tak kasih bagian. Pucuk Panji pada Didin. Besok mampir ke rumahku dulu, Din, kalau kamu gak percaya. Ngecek kamu, Din. Susah memang ngomong sama kamu, kata si Rohan. Iya, aku ikut. Tapi aku hanya menemani Panji saja ya. Kalian-kalian maksa amat. Gitu dong, Din. Kamu kan teman sejatiku, sahut si Panji. Pertemuan dan percakapan di warung selesai sore hari, tapi menyisakan janji esok. Rohan langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Panji pulang dengan membawa harapan yang besar untuk esok hari. Tapi Didin sebagai sahabat setia, hanya perasaan dongkol yang terasa waktu di rumah. Karena ia harus ikut berangkat, menemani kawan sejatinya. Singkat ceritanya, jam 10 pagi setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Panji dengan semangat pergi ke warung, sesuai janji Rohan kemarin. Sedangkan dengan Didin, ia melangkah dengan gontai saat menemani Panji di sisinya. Beberapa saat Panji dan Didin sudah menunggu di warung, tapi Rohan belum kelihatan. Mereka mulai gelisah di tengah panasnya siang hari. Bu, es teh 2 ya, pesan si Panji. Hutang lagi, Mas, sahut ibu pemilik warung. Tenang, kali ini saya bayar, Bu. Kan teman saya bos, Bu, jawab si Panji. Alah, Mas yang bos itu teman Mas Rohan, bukan Mas Panji, jawab ibu itu. Iya, Bu, sebentar lagi Panji jadi bos di daerah sini. Sejenak mereka menikmati es yang dipesan sambil menunggu Rohan tiba. Saat menunggu, Didin masih menggerutu, meragukan perkataan Rohan kemarin. Tapi jawaban Panji, "Sudahlah, Din, kami ikut saja. Jangan menggerutu terus." Minuman di meja mulai habis. Dari kejauhan, mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Panji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan si Rohan. Putaran roda ban mobil Rohan berhenti tepat di samping warung itu. Rohan dengan semangat turun dari kendaraannya. Ayo, Ji, kita langsung berangkat saja sekarang, ucap Rohan yang tetap masih berdiri di samping mobilnya. Yan, sahut Panji dengan langkah kakinya mendekati si Rohan, disertai telapak tangannya memegang erat pergelangan tangan Didin dan menyeretnya untuk masuk dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke mobil, dan Rohan pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Panji duduk di samping Rohan di depan, sedang Didin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Rohan membuka perbincangan di dalam mobilnya. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah, ikut dengan Rohan. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Panji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Rohan. Han, sebenarnya ini kemana sih? Kok lama tidak sampai-sampai? Tanya Panji yang duduk di samping kemudi.
Sudah, kamu diam saja. Nanti tahu sendiri, jawab Rohan yang masih serius memegang kemudi. Kok jauh amat, Han? Palingan kamu bohong ya, sahut Didin dari bangku tengah. Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Panji. Sudah, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah sampai aku bangunkan, jawab ketus si Rohan. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam. Dari jalan nasional hingga jalan tidak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan di tengah hutan. Akhirnya mobil Rohan terhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Rohan membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Rohan kemudian membangunkan kedua temannya. Woi, bangun, ayo bangun, sudah sampai, ucap Rohan. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Rohan yang dari tadi jadi sopir, berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung, tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh, ialah melemaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. Bagaimana, Ji? Din, sudah siap? Kata si Rohan. Iya, Han, ayo berangkat, jawab si Panji. Han, sebenarnya ini di mana, Han? Tanya Didin penasaran. Sudahlah, ayo cepat ikut aku. Jangan banyak tanya, Din. Kau mau kaya apa tidak, Ji? Kata Rohan dengan semangat. Iya, Han, sebentar, jawab Panji yang sedang membenarkan posisi tas dan juga isinya. Mereka bertiga yang bersiap sudah memakai jaket tebal dan mulai berjalan. Dari bawah bukit mereka mulai masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Rohan. Dalam kegelapan malam, mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah sedikit terkerikil dan juga berbatu. Di kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Berjalan kaki ini sangat melelahkan karena pada dasarnya Didin dan Panji tidak biasa berjalan jauh, apalagi menanjak. Di saat perjalanan itu, mereka pun berulang kali berhenti untuk beristirahat. Dan sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka mulai melihat cahaya kecil di sebuah bangunan. Melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tidak terawat. Rohan sebagai pemimpin rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah terlihat. Langkah kaki mereka bertiga berhenti ketika sudah berada di depan pendopo. Didin dan Panji hanya diam saling bertatapan. Rohan yang mengamati di setiap sudut atas dan bawah pendopo yang sepi. Tapi dari semak-semak, perlahan muncul suara kaki dan gesekan dedaunan. Samar-samar penampakan seseorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Pak tua ini kepalanya memakai belangkon batik, serta bawahan berbalut sewek, persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon itu, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih, ia berjalan mendekati kami, yang masih berdiri mematung di depan pendopo.
Rohan yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangannya dan mencium tangan kanan pria tua itu. Begitupun Didin dan Panji mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rohan. Maaf, Mbah. Saya sudah lama tidak berkunjung, kata Rohan setengah menundukkan bahunya. Tidak apa-apa, Nak. Memang begitu. Kalau sudah kaya, pasti lupa sama mbahnya, jawabnya menyindir pada Rohan. Setelah menjawab, pria tua itu berjalan menuju pendopo kecilnya. Tidak begitu, Mbah. Kan saya repot ngurus usaha saya di kota, jawab Rohan yang mengikuti di belakang kakek tua itu. Panji dan Didin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahaya dan dindingnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedangkan kakek tua ini bersandar di tiang kayu sedang sebagai salah satu penopangnya. Mbah, kenalkan, ini teman saya semua, Mbah. Ada apa kalian, Nak? Jauh-jauh ke sini ikut Rohan? Tanya Mbak Dirjo. Begini, Mbah. Saya ingin seperti Mas Rohan agar bisa sukses dan kaya, jawab Panji yang yakin. Oh, begitu maumu, Nak, kata Mbak Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun. Bagaimana, Mbah? Bisa apa tidak, Mbah? Tanya Panji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya. Apakah sudah diberitahu sama Rohan tentang apa saja syaratnya? Ujar Mbak Dirjo serius, menatap Panji dan Rohan. Rohan hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan dan tetap menatap Mbak Dirjo. Sedangkan Panji hanya menundukkan kepala. Didin sendiri tetap diam dan tidak mau ambil pusing atas keinginan si Panji. Begini syaratnya, Nak. Lantas Mbak Dirjo menjelaskan secara panjang lebar akan tata cara dan syarat yang harus dilalui oleh Panji. Baik, Mbah, saya siap. Kira-kira dimulai kapan ya ritualnya? Ucap Panji yang tidak sabar dan sudah ingin cepat kaya. Sekarang tidak apa-apa, Nak. Sesajanya, biarkan disiapkan oleh Rohan, kata Mbak Dirjo setelah memberi lampu hijau kepada Panji, dan ia menoleh ke arah Rohan untuk minta persetujuannya untuk membantu si Panji. Iya, Mbah, saya akan menyiapkannya, jawab Rohan. Singkat ceritanya, setelah selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari, Rohan dan Didin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya si Panji. Saat akan turun ke bawah, Mbak Dirjo berpesan, Han, ritual temanmu akan memakan waktu yang lama. Jadi, bawakan bekalnya sekalian. Rohan pun hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbak Dirjo. Kemudian Mbak Dirjo langsung kembali pulang. Sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang dia syaratkan. Malam itu juga,
Panji menatap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu pula, perjanjian Panji untuk mencari kekayaan dunia telah dimulai, dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Esok harinya Rohan dan Didin kembali datang ke pendopo dengan membawa sesajen yang lengkap. Badirjo sudah menunggu di pendopo, entah dari jam berapa. Rohan menemui Badirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual si Panji. Setelah itu Badirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Panji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Panji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Panji tetap duduk bersila, menghadap ke laut selatan, tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Akhirnya Rohan, Didin, dan Badirjo memutuskan untuk meninggalkan Panji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Badirjo, di bawah lereng bukit. Kini Didin mulai terbiasa dengan perjalanan dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Rumah Badirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana. Nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka bercengkrama sejenak di pagi hari. Selanjutnya Rohan dan Didin pergi. Didin diajak Rohan untuk menemaninya selama Panji masih melakukan laku ritualnya. Hari berganti hari, siang malam ia lalui. Panji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya fokus untuk bertemu dan bersekutu dengan sang ratu. Sedang kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Panji di pagi dan sore hari. Akhirnya ritual Panji sudah memasuki hari ke-7. Tepat saat bulan purnama penuh, Panji melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang karena diperintah oleh Badirjo. Malam ini Panji yang tetap dalam semedi. Sekitar jam 12 malam, kondisinya mulai berbeda. Tubuh serta pikiran Panji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan suatu cahaya di hadapannya. Ia mulai perlahan membuka kelopak matanya. Terlihat istana yang megah, berhias dengan cahaya. Panji yang masih duduk merasa jarak dirinya dengan istana yang megah itu hanya sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Panji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana, matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana, seperti kedatangannya sudah ditunggu. Bangunan tinggi menjulang yang begitu megah, dengan tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang begitu indah menghiasi setiap jengkal. Sampailah di dalam istana. Ia melihat sosok ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing 3 orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka terlihat seperti pelayan sang ratu. Sosok ratu yang memakai kemben warna hijau, bawahan kain batik warna merah gelap sampai menutup kakinya. Sedangkan bentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasananya.
Di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah. Sedang untaian kembang kantil menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam pada Panji. Panji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasananya yang berwarna keemasan dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam tertegun dan tercengang, Panji berdiri tepat di hadapan sang ratu. Belum pernah Panji jumpai di dunia istana sebesar dan semegah ini. Beberapa saat kemudian, langkahnya terhenti di ruang utama istana. Panji tetap berdiri di tengah ruang istana, sampai akhirnya ia duduk bersimpuh dengan wajah penuh harapan. Dari jarak yang dekat inilah, ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari, sesuai petunjuk Badirjo. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat seorang ratu dengan paras wajahnya yang sangat cantik jelita, menawan, menggairahkan, dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 20 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang, sedangkan di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. "Nyi," ucap Panji membuka pembicaraan. "Ya, aku sudah mengerti keinginanmu," jawab Nyi Ratu. "Kembalilah pulang. Siapkan satu kamar khusus buatku. Setiap bulan purnama, kamu harus memujaku di kamar itu," jelas Nyi Ratu Blorong. Baik, Nyi," jawab Panji dalam kondisi kepalanya tertunduk ke bawah. Panji yang merasa sudah berhasil. Ia berjalan mundur dengan pelan, dengan membungkuk, sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali, dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Biar! Hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget, takut, dan bingung. Panji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai, tepat di bawah tebing karang. Setelah tersadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata, dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuat dirinya langsung kembali ke padepokan. Sampai di padepokan, ia tidak menemukan siapapun, karena waktu sudah menjelang subuh. Panji pun memutuskan untuk membersihkan diri di samping padepokan dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan juga Badirjo. Kini pagi menjelang, sekitar jam 7 pagi. Panji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Panji. Rohan dan Didin hanya menunggunya di sampingnya. Tidak lama kemudian Badirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. Badirjo memulai perbincangan dengan Rohan dan Didin sambil menunggu Panji terbangun. Beberapa jam kemudian Panji pun terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucuk mata merahnya. "Gimana? Apakah kamu sudah berhasil?" tanya Badirjo. Sudah, Mbah. Tadi malam saya sudah ketemu Nyi Ratu." Panji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu.
Siapkan apa yang diminta oleh Nyi Ratu, pinta Mbah Dirjo. Iya Mbah, terima kasih banyak Mbah, jawab Panji. Kalau begitu saya langsung pamit dulu Mbah. Mereka semua akhirnya pamit kepada Mbah Dirjo. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang-tulang. Panji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Mbah Dirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Rohan tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang mengoyakkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sampai singkat ceritanya, sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Panji, tepat pada malam hari. Minggu telah berganti minggu. Panji tetap masih jadi pengangguran, sedangkan Didin kerja serabutan. Terkadang Didin sehari bekerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani oleh Didin. Siang itu Panji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu, nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Rohan. Panji sendiri sekitar jam 8 malam, langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tidak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari dalam kamar. Sebelumnya ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya, kalau dia di dalam kamar, tidak boleh diganggu, apapun yang terjadi. Di dalam kamar penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Dipan kayu yang mewah dengan kasur yang empuk, telah ditaburi bunga-bunga di atasnya. Semuanya sudah disiapkan. Tidak lupa kelambu putih bergelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Panji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap 1 nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Panji dipenuhi bau harum bunga dan juga dupa khusus. Panji pun memulai ritualnya seperti yang ia lakukan di tempat Mbah Dirjo. Sampai sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Suara kaki kuda, serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap kamar Panji. Panji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus konsentrasi membaca mantranya. Perasaan Panji pertama kali ialah sangat takut, bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya, sedangkan jantungnya mulai berdebar-debar, terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya ia membuka matanya lagi. Dan tiba-tiba Panji melihat sosok sang Nyi Ratu yang cantik jelita sudah berada di depannya dengan duduk bersimpu. Nyi Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau, tanpa perhiasan sama sekali. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya.
Dalam kondisi tercengang mata, Panji tidak berkedip sama sekali. Ia hanya menatap Nyi Ratu yang sangat mempesona. Beberapa saat kemudian semedi Panji dihentikan oleh Nyi Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyi Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Panji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu, antara sadar dan tidak sadar, tangan Panji merasa beberapa bagian tubuh Nyi Ratu licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Tapi dalam otaknya, Panji sudah kepalang tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu, sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyi Ratu, sampai akhirnya ia tidak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian saat kesadarannya mulai kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Panji sendiri tidak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Dan menjelang paginya, ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Panji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Panji mulai bangun dan duduk. Matanya langsung melihat uang dan juga lempengan emas seperti ujung sendok berserakan di atas spraynya, bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamarnya, Panji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil. Aku jadi kaya. Teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa keping emas dan juga uang dari ranjangnya. Usai euforia di dalam kamarnya sendiri, dengan cepat Panji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan, memasukkannya ke dalam tas ransel. Kemudian ia keluar kamar dengan wajah bahagia, tapi badannya masih lemas. Panji pun langsung menemui sang istri di dapur dan lalu menciuminya. Ia merasa bahagia pagi itu. Dengan cepat ia memberi sejumlah uang kepada sang istri. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati oleh Panji. Pundi-pundi kekayaan semakin meningkat dengan pesat. Kebahagiaan di tahun pertama keluarga Panji semakin terlihat. Mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta sangat mewah. Panji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Panji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Didin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola harta Panji. Menumpuknya beban Didin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Kini dengan kesuksesan Panji, sikap Didin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun padanya. Karena setahu Didin selama ini, Panji masih bertingkah normal. Didin beranggapan bahwa Panji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Mbak Dirjo. Namun selepas bulan purnama ke-13, Ibu Panji atau Bude Karto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bude Karto memasak dengan semangat. Entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama, Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bude Karto mulai memasak sayur.
Budi Karto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur atas ke lantai dekat pintu. Saat hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan Budi Karto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Budi Karto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencincangnya menjadi kecil-kecil, seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Budi Karto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya sampah ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tidak beberapa lama, potongan-potongan ular memanjang, membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh, seperti sedia kala. Kini ular yang kembali hidup mendatangi Budi Karto. Di saat Budi Karto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tidak sadar di bawah kaki Budi Karto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Budi Karto kaget bukan kepalang, karena hal yang aneh terjadi di depan matanya. Begitu banyak ular di lantai. Melihat kejadian ini, ia tertegun sejenak. Masih dalam diamnya Budi Karto, ular-ular kecil yang sudah di bawahnya dengan cepat kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu menggigit, Budi Karto pun berlari ke depan dan lalu berteriak, "Tolong, tolong Ji, tolong, ada banyak ular." Namun apa daya dalam pelariannya ke depan, tak sadar kaki Budi Karto sudah terpatuk beberapa ular dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Budi Karto? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.